Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati calon pengantin yang berbahagia, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga kita bisa ketemu melalui pertemuan secara virtual dalam rangka bimbingan calon pengantin. Adapun materi yang akan kami sampaikan adalah tentang mempersiapkan keluarga sakinah. Baiklah, nama saya Nur Effendi, NIP 19605101003 Jabatan Penyuluh Agama Fungsional Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, dan sebagai narasumber bimbingan calon pengantin. Baiklah, kita akan menyampaikan bahwa tujuan perkawinan adalah ketentraman batin, yaitu sakinah, yang diperoleh melalui pergaulan suami istri dasarkan pada mawaddah, cinta kasih yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai, dan rahmat cinta kasih yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai. Ada 4 pilar perkawinan, yaitu suami dan istri sama-sama meyakini bahwa dalam perkawinan keduanya adalah berpasangan atau zawaj. Pergaulan dalam perkawinan disebut sebagai zawaj berpasangan. Suami istri itu dilaksanakan sepasang. Suami itu dilaksanakan sepasang sayap yang bisa membuat seekor burung terbang tinggi untuk hidup dan mencari kehidupan. Keduanya penting, saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama. Sesuai hukum Al-Quran, suami adalah bagian bagi istri dan istri adalah bagian bagi suami. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Suami dan istri sama-sama megang teguh perkawinan sebagai janji yang kokoh, misaqan ghalidhah. Suami istri sama-sama menghayati perkawinan sebagai ikatan yang kokoh, agar bisa menyanggah seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Keduanya, suami istri, diwajibkan menjaga ikatan ini dengan sengaja, dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa yang satu menjaga dengan erat sementara yang lainnya pasangannya melemahkan. Selanjutnya, bahwa suami dan istri saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat, mu'asyarah bil ma'ruf. Ikatan perkawinan harus dipelihara dengan cara saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat, sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 19. Seorang suami harus selalu berpikir, berupaya dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitupun istri pada suami. Kata mu'asyarah bil ma'ruf adalah terbentuk kata kesalingan, sehingga perilaku yang bermartabat dan bersifat imbal balik, yakni suami kepada istri dan istri kepada suami. Suami dan istri bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga melalui musyawarah. Pengelolaan rumah tangga, terutama jika menghadapi persoalan, harus diselesaikan secara bersama. Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan,
dan mengambil keputusan terbaik karena keduanya bisa saling ridho satu sama lain. Artinya, apakah kita mempunyai keinginan dalam keluarga? Kapan kita mau punya anak? Mau anak berapa? Kemudian anaknya mau disekolahkan di mana? Maka perlu adanya rebukan, musyawarah antara suami dan istri sehingga saling ridho keduanya. Kemudian, apa sih dasar filosofis? Yang pertama, surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada hubungan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, selanjutnya bicara tentang perkawinan dan keluarga, maka kita harus tahu pengertian perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Ayat kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di sini perkawinan sah apabila dilakukan satu agama, Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen, Katolik dengan Katolik, tidak ada perkawinan beda agama. Adapun pengertian perkawinan campuran adalah perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, itu namanya perkawinan campuran. Kalau beragama Islam dicatat menurut perundang-undangan adalah di kantor urusan agama kecamatan. Selain Islam dan Muslim dicatat berada di catatan sipil. Nah, kemudian apa sih parameter pasangan hidup? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal dan Al-Damiri dalam kitabnya dari sahabat Hurairah disebutkan bahwa perempuan dinikahi karena 4 faktor: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka menangkanlah wanita yang punya agama, engkau akan beruntung. Nah, bagaimana persiapan calon pengantin? Yang pertama, aidat ruhi, persiapan ruhi, memahami bahwa pernikahan adalah sunnah kauniyah, memahami bahwa menikah adalah bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala, memahami bahwa pernikahan harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan memahami bahwa jodoh, rezeki, dan umur adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian idat fikri, persiapan pengetahuan, memahami adab pergaulan dengan lawan jenisnya dan tata cara kira Islami, memahami perkawinan, memahami hak dan kewajiban istri, memahami hak dan kewajiban ayah ibu dalam menentukan visi keluarga. Artinya masing-masing harus mengerti dan memahami mana kewajiban istri, mana kewajiban suami, mana hak istri, mana hak seorang suami, sehingga mana hak seorang ayah, mana seorang ibu, apa sih kewajiban masing-masing, sehingga kita bisa menentukan visi berkeluarga. Kemudian
Yang iddat jasadi, persiapan fisik. Siapkan fisik yang sehat dan bugar serta mengerti tentang kelemahan fisik masing-masing. Jadi fisiknya segera bugar, terutama sekarang dalam situasi yang sangat-sangat diperhatikan tentang stunting. Seorang istri ataupun seorang calon istri harus siap bagaimana nanti kalau hamil, biar hamilnya yang sehat. Yang keempat, iddat makli, persiapan keuangan. Menjaga perencanaan keuangan untuk pernikahan dan memahami pentingnya uang, harta, dan penggunaan sesuai syariat sebagai salah satu tonggak tegaknya isi keluarga. Hak dan kewajiban pasangan suami istri. Hak suami. 1. Suami adalah pemimpin rumah tangga. Rijalu qawwamun 'alan nisa. Kaum lelaki adalah bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Surat An-Nisa ayat 34. Yang kedua, suami dipatuhi dan tidak boleh ditentang. Yang ketiga, tanpa izin suami, istri tidak boleh mensedekahkan harta suami dan tidak boleh berpuasa sunnah. Yang keempat, suami harus dilayani oleh istri dalam hubungan badan kecuali uzur, dan istri tidak boleh keluar rumah tanpa izinnya. Rasulullah telah bersabda, istri harus patuh dan tidak menentangnya. Tidak adakan apapun yang ada di rumah suami tanpa izinnya suami. Tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami. Tidak boleh menolak jika suaminya menginginkan dirinya walaupun ia sedang melakukan kesulitan. Tidak diperkenankan keluar rumah kecuali dari suami. 277 artinya, kenapa tidak bersunah? Barangkali siang-siang seorang suami ingin berhubungan suami istri, maka istri tidak boleh menolak sepanjang tidak ada uzur, karena misalnya istri dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan sakit badannya. Yang kelima, menyalakan lampu dan menyambut suami di pintu. Ya, ini kita suami datang, assalamualaikum, halo sayangku, Umi, ibu, saya baru pulang kerja. Sang istri, waalaikumsalam. Dan yang ketujuh, membawakan untuk suami bejana dan kain sapu tangan untuk mencuci tangan dan mukanya. 8. Tidak menolak suami hubungan badan kecuali dalam keadaan sakit. Nah, karena apa? Rasulullah SAW bersabda, hak suami atas istri adalah istri hendaknya menyalakan lampu untuknya, memasakkan makanan, menyambutnya di pintu rumah saat ia datang, membawakan untuknya bejana air dan kain sapu tangan, lalu mencuci tangan dan mukanya, dan tidak menghindar saat suami menginginkan dirinya kecuali ia sedang sakit. Kemudian sabda Rasulullah juga, ketahuilah bahwa wanita tidak pernah akan dikatakan menunaikan semua hak Allah atasnya kecuali jika ia telah menunaikan kewajibannya kepada suami. Nah, selanjutnya hak istri. Istri sebagai sumber sakinah, cinta dan kasih sayang. Suami harus menjaga kesetiaannya, surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, hak istri. Istri harus mendapatkan perlakuan yang baik. Ciptakan hubungan yang baik dengan istrimu, An-Nisa ayat 19. Yang ketiga, mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami. Yang keempat, hak istri mendapatkan pakaian dari suami. Yang kelima, suami tidak boleh menyakiti dan membentaknya. Karena ada cerita, pada suatu hari Khawlah binti Aslam mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya tentang hak seorang istri. Beliau menjawab, hak-hakmu atas suamimu adalah ia harus berimu makan dengan kualitas makanan yang ia makan, dan berimu pakaian seperti kualitas yang ia pakai, tidak menampar wajahmu
dan tidak membentakmu. Kemudian sabda Rasulullah yang lain, orang yang bekerja untuk menghidupi keluarganya sama dengan orang yang pergi berperang di jalan Allah, jihad fisabilillah. Terkutuklah orang yang tidak memberi nafkah kepada mereka menjadi tanggung jawabnya, yaitu nafkah kepada seorang istri. Kemudian yang keenam, suami harus memuliakan dan bersikap lemah lembut. Kemudian hak seorang istri yang ketujuh, suami harus maafkan kesalahannya. Apabila seorang istri punya kesalahan, tidak boleh egonya sendiri, tidak boleh semaunya sendiri, tidak boleh menang sebagai seorang suami, dan tidak boleh seorang istri apabila minta nafkah kemudian suami membentaknya. Dan Rasulullah bersabda pula, laki-laki yang terbaik dari umatku adalah orang yang tidak menindas keluarganya, menyayangi dan tidak berlaku zalim pada mereka. Sabda lain juga, istri yang memaksa suaminya untuk memberikan nafkah di luar batas kemampuannya tidak akan diterima Allah Ta'ala amal buatannya sampai ia bertaubat dan minta nafkah semampu suaminya. Jadi istri tidak boleh menuntut kemampuan di luar kemampuan seorang suami. Misalnya kalau suaminya pekerjaannya sebulan hanya gajinya 3 juta, ya dikelola 3 juta. Kalau suaminya gajinya 5 juta, ya dikelola 1 bulan 5 juta. Ataupun kalau suaminya mungkin punya kekurangan, misalnya rambutnya lurus, ya tidak boleh paksa agar kamu seorang suami harus rambutnya dikeriting dan lain sebagainya. Demikian juga seorang suami harus tahu kondisi seorang istri sesuai dengan kemampuannya. Nah, bagaimana agar kita menjadi keluarga yang sakinah? Marilah akan saya sampaikan doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurratan a'yuna waj'alna lil muttaqina imaman. Wahai Tuhan kami, karunialah kepada kami istri dan keturunan menjadi cahaya mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang melihat dirinya dari kejahatan. Doa ini saya ambil dari Quran surat Al-Furqan ayat 74. Demikian yang dapat saya sampaikan. Marilah kita diskusikan, marilah saya menerima masukan bagaimana untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.